Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai publikasi tentang calon-calon pejuang Batu Selatan yang akan bertarung di Pileg Pemilihan Legislatif 2024 mendatang. Hari ini kita akan menjemput Pak Mantri yang sering disapa dengan Kakak Ilo. Saksikan tayangan ini akan kami publikasikan dan menjadi dokumentasi apa yang menjadi gagasan dari para caleg-caleg muda Batu Selatan. Oke, jangan beranjak dari video ini, saksikan sampai selesai. Ya, sekarang kita sudah dekat di kediaman Bapak Ilham, salah satu caleg muda Batu Selatan. Mudah-mudahan beliau ada di rumah. Nampaknya mobil beliau tidak ada. Mudah-mudahan ada. Halo, ayo kakak caleg. Mari Jo. Oke. Ya, siap. Depan lah. Oke lah. Oke. Selamat datang kakak caleg. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini perdana Ya. ketemu kakak Ilham, kita akan ngobrol-ngobrol. Saya sering menyebut mereka ini pejuang Batu Selatan. Wes, tuh kenapa bertarik nafas panjang kakak caleg? Bapak datang juga tidak sejauh sebelumnya, jadi sehingga saya sempat shock sedikit lah. Jadi kita Ada apa sebenarnya? Aduh. Jadi ini kita cerita sedikit guys. Baru saya konfirmasi habis mandi, langsung saya bilang kakak caleg, kakak Mantri saya jemput, kita ngobrol-ngobrol. Jadi agak slow respon. Bukan slow respons sih, dadakan lah namanya, sehingga saya ada sedikit kegiatan yang di luar, jadi saya harus selesaikan, ada pasien. Siap, betul. Jadi beliau ini baru pulang dari puskesmas, jadi kita agak menunggu tadi beliau ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Pas kita datang, beliau juga ada tamu, ya maklum lah. Ya lagi dibutuhkan sama masyarakat saat ini. Alhamdulillah masih bisa dipercayakan. Siap. Jadi kita mulai saja kakak caleg. Ini adalah salah satu cara untuk kita mempublikasikan salah satu pejuang-pejuang Batu Selatan yang akan bertarung di Pileg 2024. Kita jemput untuk ngobrol-ngobrol, menjadi nanti ya penilaian bagi masyarakat untuk menentukan siapa sih yang bisa diunggulkan di antara beberapa caleg-caleg Batu Selatan. Jadi kita mulai saja kakak caleg. Siap. Mungkin banyak orang yang tahu kakak caleg itu basicnya apa, kegiatan sehari-hari apa, dan kemudian di partai apa. Tapi mungkin masih banyak juga warga Batu Selatan yang belum tahu. Jadi saya persilahkan kakak caleg atau kakak Ilo atau kakak siapa dipanggil ini? Saya sih ya mana-mana ya, mana akrabnya, supaya kita bisa ngobrol lebih ini lagi, lebih akrab lagi kan. Saya rubah mungkin Pak Mantri lah ya. Boleh. Pak Mantri. Jadi saya persilakan Pak Mantri memperkenalkan nama, kegiatan sehari-hari dengan partai saat ini, atau mungkin sudah ada nomor dan lain sebagainya. Saya persilakan kakak Mantri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu. Selamat siang dan mulai. Oke, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Ilham. Alamat saya di Desa Gori-Gori, tepatnya di Batu Selatan. Saya pekerjaannya untuk hari-harinya itu, alhamdulillah saya masih bekerja di Puskesmas Sinorang sebagai Pak Mantri, yang sering-sering dipanggil Pak Mantri ya. Siap. Tapi Sudah berapa tahun Pak Mantri? Ada lebihnya. Apa itu? Pak Menteri Ganteng. Masuk. Sudah berapa lama mengabdi sebagai Mantri? Alhamdulillah saya sudah mengabdi dari 2012 hingga sekarang, ya terhitung 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Luar biasa pengabdian. Saya keliling-keliling Batu Selatan itu ya
kebetulan saya di bagian imunisasi. Nyuntik ibu. Salah. Nyuntik bayi. Agak sensi ya ini. Iya, maaf. Jangan diartikan negatif ya. Ini nyuntik pakai alat kesehatan ya. Ibu hamil. Oh, ibu hamil. Kita berikan vaksin. Imunisasi. Oke, siap. Jangan sampai ada teman-teman yang pikirannya negatif. Saya istri satu. Berarti ada niat? Enggak. Oh iya. Oke. Anak baru 2. Oh, tambah lagi berarti. Kalau anak boleh tambah. Boleh, istri boleh. Jangan. Nanti saya kena imbasnya juga. Berarti keliling-keliling sambil nyuntik ibu-ibu hamil? Ya, sambil nyuntik ibu hamil, bayi-bayi untuk imunisasi itu sebenarnya kekebalan tubuh untuk anak-anak kan. Vaksin-vaksin begitu maksudnya? Ya. Alhamdulillah saya masih terima di masyarakat untuk melakukan kegiatan itu, memberikan penjelasan bahwa itu sangat penting kan. Dan saya berkecimpung juga di politik. Alhamdulillah sekarang saya ada di Demokrat. Berarti Demokrat. Sekarang akan maju caleg 2024 sebagai anggota Partai Demokrat. Iya, Oke. Saya anak ke-8. Insya Allah nanti saya dipercayakan di Partai Demokrat itu di nomor urut 8. Oh, mantap. Berarti memang salah satu pilihan itu ya? Ya, salah satu pilihan sih. Alhamdulillah. Siap. 8, nomor urut 8. Oke, jangan lupa teman-teman, beliau sudah memperkenalkan diri. Sekarang beliau akan maju di Partai Demokrat untuk Dapil 4. Dan di nomor urut 8 ya. Jangan lupa nomor urut 8. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kakak Mantri. Kakak Mantri sudah mengabdi selama 11 tahun di bidang kesehatan di Puskesmas Sinorang. Lalu kenapa tiba-tiba terpikir untuk terjun ke dunia politik? Ya. Apa iming-iming atau apa yang membuat Anda tertarik gitu? Terima kasih. Saya sudah bekerja di Puskesmas Sinorang 11 tahun. Dengan melihat kondisinya Batu Selatan ini, saya melihat sudah 13 tahun ini Batu Selatan sudah terbentuk pecah dari Batui. Sampai saat ini sudah 2 periode tidak ada anggota legislatifnya. Oh, keterwakilan masyarakat. Keterwakilan yang duduk di Lalong ya. Duduk di Lalong tidak ada. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan melihat kondisi ini, saya sebagai di medis masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus di backup dari kabupaten di atas. Itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Oke. Bidang kesehatan itu sangat perlu kita backup bahwa masih banyak yang perlu kita benahi di kesehatan tersebut. Sehingga kalau saya cuma di puskesmas, kita susah betul. Untuk melobi di atas karena pastinya kurang dengar apa cuma honor seperti ini kan. Seperti itu. Sehingga saya berpikir bahwa berulang-ulang harus ada perwakilan yang duduk di Lalong untuk membackup kebutuhan masyarakat yang ada di Batu Selatan, khususnya di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Yang kedua di bidang pertanian. Saya sudah banyak berbincang-bincang dengan para petani. Mereka selalu mengeluhkan itu pupuk yang sangat langka dan mahal untuk yang non subsidi. Sehingga hasil dengan pemasukan itu tidak balance. Tidak balance, tidak seimbang, bahkan keuntungannya kurang. Betul. Ini jadi keresahan kita semua sih sebenarnya. Iya, betul sekali. Termasuk orang tua saya juga. Karena saya juga ini adalah seorang anak petani ya. Sama. Saya anak petani, orang tua saya petani, ibu saya petani. Karena kita ini adalah perintis, bukan pewaris. Masuk. Ini biasa saya lihat tulisan-tulisan di mobil trek ini ya. Iya, memang begitu. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Betul. Bukan orang hanya yang di atas yang bisa bekerja. Kita juga yang dari kecil ini bisa bekerja. Betul. Bagaimana Pak Ketua? Betul. Mantap. Jadi dari bidang kesehatan Bapak prihatin agar bisa memberikan perubahan pertanian. Kemudian apa ada lagi yang gagasannya akan Anda bawa? Yang ketiga itu gagasan saya sudah turun ke macam
Ini kan di wilayah sini orang nih. Turun ke Bajo, ada kita lihat, oh kebutuhan mereka ini seperti ini. Mereka kan nelayan. Oke. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka minta seperti apa tadi namanya? Perahu yang bagan. ya. Saya bilang saya tidak bisa janji hal itu. Yang jelasnya mari kita berjuang dulu. Jika ada itu barang, jika bisa kita perjuangkan, mari kita perjuangkan. Betul. Jadi Kakak Ilo sekarang ini tidak mengutamakan janji-janji yang diumbar kepada Enggak. para pendukung ya istilahnya ya. Saya tidak pernah mengumbar janji kepada mereka karena apalagi kita ini baru mau, kita takutnya janji itu adalah utang dan jika tidak ditepati kita akan dibenci. Betul. Benci oleh masyarakat, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itulah. Masuk. Itulah kita hindari. Saya bilang setiap saya kunjungan, saya istriku itu. Oh, maaf, sorry. Saya kira wanita lain. Maaf. Oke. Nah, jadi saya itu berusaha bagaimana caranya sama-sama kita berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Oke. Siap. Memang dunia politik ini seperti itulah. Ya, marilah kita berbuat baik melalui politik ini. Kan begitu. Karena kita tidak bisa berbuat juga kalau tidak terjun. Mungkin begitu. Ya. Begitu kata-kata yang sering saya dengar ya. Ya, seperti itu. Kakak Mantri. Jadi saya setiap turun itu tidak pernah saya umbar janji. Saya bilang saya ini orang kecil dan tidak punya duit. Anda ikhlas bantu saya, insya Allah saya ikhlas bantu Bapak karena itu akan jadi beban moral buat saya. Betul. Siap. Betul. Apalagi kita yang terutama sih kita adalah orang-orang yang dekat ya. Jadi kalau misalkan ada rezeki bisa duduk, ya otomatis orang-orang Batu Selatan tahu di mana rumahnya Bapak. Iya, itulah. Daripada yang dari luar kita hanya mengetahui para peluncurnya, rumahnya peluncurnya itu rumah aslinya kita tidak tahu. Jadi saya sedikit klarifikasi dulu Kakak Mantri sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol berikutnya. Tidak usah terlalu tegang. Kita klarifikasi sedikit. Video ini mungkin agak bergetar, agak bergoyang dan lain sebagainya karena memang nanti kita akan perlihatkan Ya kita bisa jalan view-nya nanti kita akan tampilkan jalan yang kita lewati di Desa Sinorang ini memang sedang mengalami musim paceklik mungkin ya namanya ya, atau seperti apalah bahasanya nanti bahasa teman-teman bisa memunculkan sendiri. Intinya kendaraan kami bergoyang lah istilahnya karena situasi dan suasana infrastruktur jalan yang ada. Saya dibilang maaf perjalanan Anda terganggu karena jalan yang rusak. Nah, jadi bagaimana caranya jalan ini bisa diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Banggai? Iya. Karena satu lagi, kembali lagi, tidak ada anggota legislatif kita yang duduk di dalam untuk membackup jalan ini. Oh betul. Dan ini saya kira kita tidak berbelit-belit lagi. Memang kita butuh. Kita tidak banyak bicara lagi. Memang kita butuh. Kembali itu kita butuh. Ada perwakilan kita dan ada beberapa caleg yang ada di Batu Selatan ini semua itu yang terbaik. Betul. Mereka semua terbaik. Iya. Saya harap mereka juga bisa bekerja dan jika mereka bisa duduk di sana nanti, ingatlah kampung kami, ingatlah Batu Selatan ini bahwa ada kebutuhan yang sangat mereka butuhkan. Itulah yang diharapkan sebenarnya ya Kakak Mantri ya. Ya. Jadi berikutnya tadi juga Kakak Mantri sudah mengutarakan apa motivasinya. Ternyata Kakak Mantri selama 11 tahun di Puskesmas bergerak di bidang kesehatan melihat banyak hal sebenarnya, sistem mungkin termasuk penyaluran dan lain sebagainya yang harus dibenahi. Namun memang kalau dari Puskesmas sendiri, apalagi Bapak tadi menyebut masih honorer ternyata ya. Masih honorer, aduh. Luar biasa honorer ini Pak. Kalau saya sabar. Kalau saya berbicara tentang honorer itu kadang ya tidak usah disebutkan lah ya. Jelasnya alhamdulillah. Kita kembali ke alhamdulillah karena itu rezekinya kita. Nah, ya, siap. Tadi juga saya akan perjuangkan teman-teman yang masih honorer, bagaimana caranya mereka bisa
mendapatkan haknya juga. Betul. Sampai hari ini saya tahu banyak honorer ini ya gajinya ya alhamdulillah ada, cuman ya gimana menjelaskan, aduh sangat Kakak Menteri tidak bisa menyebutkan nominal atau seperti apa? sangat bisa Ya, oke. sangat Baik. apa yang honor hanya mengharapkan ada dana dari puskesmas, apalagi sekarang ini BPJS ini benar-benar gratis, kita laksanakan dengan setulus dan ikhlas melayani hal itu. Siap. Walaupun memang itu gratis, perawatnya juga memang ikhlas membantu mereka. Seperti itu. Saya sangat support kepada honorer-honorer. Ya. Tetap berjuang honorer Ya. kesehatan. Nah, itu yang saya perjuangkan, bagaimana caranya mereka bisa dapat orang bilang tenaga PTTD, karena honorer yang PHL itu berbeda dengan PTTD. Nah, kalau PTTD itu sudah dibayarkan oleh kabupaten. Oke. Yang honorer itu memang benar-benar mereka bekerja sukarela. Yang PHL ini sukarela mereka. PHL itu berarti memang apa? Sukarela. Berarti Pegawai hari lepas. pegawai hari lepas. Sehingga Sertifikatnya itu pegawai sukarela gitu. Iya, sukarela, benar sukarela. Tapi alhamdulillah ada dana dari BPJS yang bantu. Ada dana, orang bilang dalam puskesmas itu ada BOK, bantuan operasional kesehatan. Oke. Itu yang sangat membantu mereka. Dengan kegiatan-kegiatan itu mereka bisa tercover lah untuk orang bilang dia punya dapur aman, transportasi aman, sudah aman lah. Nah, memang itu hal-hal yang mendasar ya. Iya, mendasar. Itu yang nanti akan saya perjuangkan. Insya Allah nanti kalau ada P3K ini jika mereka sudah lama mengabdi, mereka sudah tercover ada dalamnya aplikasi itu yang mereka harus daftarkan, dia punya berkas-berkas. Nah, mereka kan ujiannya kemarin di Palu kita. Oke, siap. Oke, sudah panjang lebar. Oke, sorry. Pronunciation-nya agak mantap ini. Aduh. Jadi panjang lebar Kakak Mantri menjelaskan tentang keresahan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Kita mungkin beralih ke fokus ke pencalonan. Apakah teknis, apakah cara-cara, metode-metode Kakak untuk berjuang nanti. Siapa tahu Kakak Mantri mau bocorkan beberapa kisi-kisi. Ya. Apa sih giat-giat Anda nanti untuk Proses untuk bisa duduk? kita hanya kalau dari saya door to door aja. Oke. Door to door, sampaikan silaturahmi, karena silaturahmi juga tidak mengurangi juga. Dan itu juga pahala buat kita semua. Silaturahmi sangat penting, komunikasi, sampaikan ke mereka bahwa saya ingin maju dari Batu Selatan ini. Alhamdulillah saya kemarin keliling di luar Kecamatan Selatan juga saya keliling, macam di Batui, teman-teman di Kintom, teman-teman di Mindono mereka sudah tahu bahwa mereka butuh, memang ada teman-teman yang siap maju. Yang satu frekuensi di bidang kesehatan begitu ya. Satu frekuensi di bidang kesehatan. Siap. Berarti sementara itu ya. Dan memang kita harapkan jangan semua bocorkan, betul. Iya. Ini strategi ya. Intinya kecil. Intinya kita tidak boleh berjuang dengan money politik. Sepakat ya. Sepakat, setuju. Jadi kita bantu-bantu untuk memberantas money politik di Batu Selatan. Iya benar. Saya rasa semua caleg-caleg yang terdaftar di tiap-tiap parpol adalah semua terbaik. Betul. Mereka semua terbaik. Dan mereka punya juga bagaimana caranya bisa berpartisipasi untuk di pemerintahan ini dan bisa bantu-bantu masyarakat. Karena seperti sama kita sebenarnya. Betul. Cuman mungkin caranya berbeda, kan? Kita tidak tahu. Siap. Insya Allah kalau dari saya Ilham, Demokrat siap hadir di Kabupaten Banggai, caleg Dapil 4, melakukan perbaikan dan perubahan untuk Kabupaten Banggai yang bisa lebih sejahtera. Siap, mantap sekali. Apa itu? Mercy Demokrat. Oh iya, oke. Siap. Saya tidak ikut-ikut ya. Jangan. Cukup saya. Bapak hanya driver. Siap, saya siap antar. Jadi
apa namanya? Kita coba bicara tentang anggota dewan. Tujuannya untuk menjadi perwakilan rakyat. Apakah Bapak sudah paham tentang tugas dan fungsi Begini. anggota dewan itu sendiri, dan apa kiat-kiat Anda ke depannya? Setahu saya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu adalah sebagai mengontrol jalannya pemerintahan, dan di sisi lain dia harus mewakili masyarakatnya untuk mendapatkan hak-haknya. Masyarakat memilih kita untuk mewakili mereka di pemerintahan sebagai selaku legislatif, legislatif itu supaya kita bisa mengontrol apa yang diprogramkan oleh pemerintah yang tidak sejalan untuk Kebutuhan masyarakat. membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai ini. Saya selaku Dapil 4, ya seharusnya kita fokus di Dapil 4 Kinto untuk mendapatkan hak mereka. Seperti itu. Jelasnya nanti dalamnya bagaimana caranya kita tetap memperjuangkan. Intinya kita memperjuangkan dalam. Siap. Alhamdulillah kami sudah di backup oleh Pak Anwar Hafid. Pak Anwar Hafid bakal calon gubernur ini. Gubernur dari Partai Demokrat, bantu saya, artinya bantu Demokrat, dan itu berpulang untuk Anwar Hafid jadi gubernur mantap. 2024. Oke, kakak kayaknya Bapak ini terlalu bersemangat ini. Ya, semangat karena memang niat saya besar, tujuannya saya ingin membantu masyarakat Batu Selatan khususnya dan Dapil 4 secara menyeluruh. Oke, siap. Ini terakhir Kakak Ilo, saya berikan kesempatan bahasa Bugisnya itu closing statement bahasa Bugis. Kata-kata penutup lah istilahnya. Mungkin permohonan dukungan dan lain sebagainya. Saya persilakan ke Kakak Mantri. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Saya Ilham, caleg dari Partai Demokrat. Mohon doa dan dukungannya di nomor urut 8 nanti. Bantu Kak kasih sapokku, bantu Kak kasih supaya kita bisa sama-sama bekerja, sama-sama berjuang. Bantu Kak lagi, sekali lagi bantu Kak lagi. Mohon doa dan dukungannya. Oke, support. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyarakat Batu Selatan, jika ingin memperjuangkan Batu Selatan, maka pilihlah pejuang-pejuang Batu Selatan untuk kedepannya infrastruktur Batu Selatan lebih diperhatikan, baik itu jalan, gedung pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semoga para pejuang kita ini bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk di Lalong ke depannya. Amin. Sekian pertemuan kita. Ini adalah bincang-bincang awal dengan Kakak Ilo, baru pertama. Nanti kemudian ke depannya kita akan bincang-bincang lagi untuk progres perjuangan mereka. Nanti juga berikutnya kita akan ketemu Ustadz Friwansa, Bung Rika, Bu Yeti, kemudian siapa? Kakak Wawan. Dan mungkin kalau bersedia si ini juga dari PDI, kakak gede. Oh iya benar. Pak Kayan. Nanti mereka adalah pejuang-pejuang Batu Selatan ke depannya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Karena saya tidak ikut bertarung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Terima kasih sudah mau saya ajak ngobrol-ngobrol. Ya, semangat. Sukses selalu dalam Insya Allah. Terima kasih juga atas bantuannya. Ini salah satu promosi yang sangat bagus. Oke, siap. Edukasi ke masyarakat dan bisa membantu saya juga. Siap. Oke. Ada siapa yang mau diundang di provinsi? Provinsi yang diundang Irfan Bungaji. Oke, siap. Kakak Irfan, nanti kapan-kapan saya ajak keliling-keliling. Rekomendasi dari Kakak Ilo. Assalamualaikum.